Akibat pergaulan bebas, bab 11. Alina baru saja akan melangkahkan kakinya masuk ke halaman kos, ketika tiba-tiba tanpa sengaja matanya tertuju kepada sosok pria yang sedang berdiri di seberang jalan. Dan Alina baru menyadari pria itu adalah penguntit yang mengawasi gerak-geriknya selama ini. Ya Tuhan, apalagi ini? Belum selesai urusanku dengan tespek dan pria itu. Mau dia apa sih? Ini tidak bisa dibiarkan. Gumam Alina yang meski terkejut, gadis cantik itu pun merasa kesal dengan pria yang entah dari mana asalnya itu. Alina benar-benar sudah habis kesabaran. Masalah demi masalah yang timbul belakangan ini hampir membuatnya gila. Rasa kesal dan ingin tahunya mengalahkan ketakutannya kepada pria penguntit itu. Alina ingin tahu apa maksud dan tujuan pria misterius yang membuat hidupnya menjadi tidak nyaman itu selalu mengikutinya. Bahkan saat ia pindah kos, pria itu masih saja dapat menemukan dirinya, dan itu membuat Alina benar-benar merasa terganggu. Melihat Alina mendatanginya, pria itu nampak terkejut, namun ia berusaha untuk tenang dan bersikap biasa-biasa saja. Maaf, sebenarnya apa maksud kamu membutuhkanku selama ini? Kamu siapa? Apakah Rianti yang menyuruhmu untuk memata-mataiku? Tanya Alina tanpa basa-basi lagi dengan nada ketus. Tolong, berhentilah untuk mengikutiku. Aku mohon. Pria itu hanya diam, akan tetapi tatapan matanya sangat menusuk, membuat Alina sedikit gentar. Pria itu kemudian mengeluarkan sesuatu dari dalam saku kemejanya. Maaf sebelumnya, bukan maksudku untuk menakuti atau membuat kamu merasa tidak nyaman, ucap pria itu kemudian menyerahkan secari kertas kepada Alina. Ini ambillah, siapa tahu kamu membutuhkannya. Alina mengerutkan dahinya. Setelah ini aku pastikan aku tidak akan lagi mengganggumu, tapi tolong simpanlah ini, aku mohon. Alina terlihat ragu-ragu. Please, ambillah. Tunggu, aku kemari hanya ingin tahu apa maksud dan tujuanmu mengawasiku selama ini. Itu saja, bukan yang lain, kata Alina dengan suara tinggi. Aku merasa tidak memiliki masalah denganmu, jadi aku harap kamu berhenti untuk mengikutiku, karena aku tidak akan segan-segan melaporkanmu kepada pihak yang berwajib karena kamu sudah mengganggu privasiku. Jadi aku mohon kamu bisa menghargaiku, kata Alina masih dengan nada yang ketus. Aku tahu, dan maaf, aku telah membuatmu merasa tidak nyaman. Aku hanya ingin kamu menerima ini dan setelah itu aku akan pergi. Sejenak Alina terdiam. Alina kemudian mengambil kertas dari tangan pria itu. Alina sempat mencuri pandang ke arah wajah pria itu dan pria itu sedang menatapnya. Namun tatapan matanya berbeda kali ini. Tatapan mata yang teduh dan menenangkan, membuat Alina sudah tidak lagi merasa takut. Sebentuk senyuman tersungging di bibir pria itu. Terima kasih, cepatlah kembalilah ke kosmu, hari sudah mulai petang, katanya kemudian naik ke atas motornya dan kemudian hilang di balik dari rimbunan pepohonan, meninggalkan Alina yang masih terlihat kebingungan. Alina kemudian membuka secari kertas yang diberikan pria tidak dikenal tadi. Nomor handphone siapa ini? Alina mengerutkan dahi. Alina tidak mengerti apa arti semua ini. Hal-hal aneh terjadi semenjak ia menjalin hubungan dengan Aldo. Putusnya hubungan pertemanan dengan mantan kakak kelas yang sudah ia anggap seperti kakak sendiri. Kemudian muncul orang tidak dikenal yang tiba-tiba datang mengawasi gerak-geriknya beberapa minggu ini, sampai akhirnya ia harus keluar dari kosnya karena merasa tidak nyaman dan aman. Semua terjadi hampir bersamaan membuat Alina hampir gila dibuatnya. Alina tidak tahu mengapa semua ini terjadi kepadanya. Alina hanya ingin menjalani percintaannya bersama Aldo dengan tenang. Alina merasa kepalanya semakin berdenyut. Gadis cantik itu kemudian bergegas masuk ke dalam kos-kosnya dengan pikiran berkecamuk. Sesampainya di kamar, Alina menghempaskan tubuhnya ke atas ranjang.
Mata yang sayu menerawang menatap atap kamarnya yang mulai memudar warna catnya dimakan usia. Entah tiba-tiba ia merasa rindu kepada sang mama. Sekeras apapun mama terhadap dirinya, meski kadang ia tidak dapat menerima sikap mama yang terhadapnya yang cenderung mengontrol segalanya. Akan tetapi Alina menyadari semua itu adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Kapan dan dimanapun ia membutuhkan mama selalu ada untuknya. Dan di saat seperti ini Alina merasa sendiri dan sunyi. Dulu di tempat kosnya yang lama, Alina hampir tidak merasa kesepian karena hampir semua penghuni kos sangat baik kepadanya. Saat Alina sakit, mereka akan bergantian menjaga Alina. Tidak itu saja, semua satpam di sana pun baik dan peduli kepadanya. Mereka tidak segan-segan membantu Alina tanpa pamrih. Alina masih ingat ketika televisi Alina rusak. Pak Sobri dan Bapak Satpam lainnya membantu Alina membawa televisinya untuk diperbaiki. Dikarenakan televisi Alina yang berukuran besar membuat mereka kewalahan saat akan menurunkan televisi ke lantai bawah. Namun begitu mereka melakukannya dengan senang hati dan tidak sedikit pun mengeluh. Keadaan sangat jauh berbeda dengan tempat kos Alina yang baru. Hampir semua penghuni kosnya tidak saling mengenal satu sama lain. Alina bahkan tidak memiliki teman di sana. Ia seperti tinggal di dunia antah berantah, karena penghuninya nyaris tidak ada waktu untuk saling berinteraksi, karena sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Mereka menjadikan tempat kosnya sebagai tempat singgah belaka karena mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat kerja. Alina rindu suasana tempat kosnya yang lama. Kebersamaannya bersama penghuni kos yang rata-rata adalah mahasiswi sudah terjalin sangat erat. Di saat luang, teman satu kosnya akan silih berganti berkunjung ke kamarnya, sekedar ngobrol atau makan bareng. Tidak itu saja, Alina juga merasa di tempat kosnya yang lama memberinya kedamaian dan kenyamanan. Mereka tidak akan segan-segan membantu apabila ada salah satu penghuni kos dalam keadaan kesulitan atau kesusahan. Bahkan tak jarang mereka saling berbagi makanan, karena pada saat-saat tertentu dan tak jarang mereka kehabisan uang untuk membeli makanan, karena uang kiriman orang tua datang terlambat. Dengan lesu, Alina memandangi tespek yang tergeletak begitu saja di sampingnya. Gadis cantik itu terlihat murung dan bingung. Apa yang harus ia lakukan dengan benda kecil berwarna putih itu? Alina merasa takut untuk melakukan tes kehamilan. Bagaimana kalau hasil tes kehamilan tidak seperti yang diharapkan? Apakah ia sanggup menghadapi kedua orang tuanya, terutama sang mama, kalau ternyata ia positif hamil? Membayangkan semua itu, Alina bergidik ngeri. Ya Tuhan, Alina menelungkupkan wajahnya resah. Satu-satunya cara mengetahui hamil atau tidak adalah melakukan tes kehamilan. Dan Alina harus siap dengan apapun hasil dari tes kehamilannya. Dengan langkah gontai, gadis cantik itu berjalan menuju kamar mandi. Ia tidak akan menunda lagi. Lebih cepat, lebih baik. Alina akan melakukan tes kehamilan melalui urin. Sempat ragu dan bingung, Alina kemudian melakukan tes kehamilan di kamar mandi seorang diri. Tidak ada Aldo atau siapapun bersamanya saat ini. Saat dimana Alina benar-benar membutuhkan seseorang untuk membuatnya merasa kuat menghadapi rasa takut yang tengah menderanya. Dan Alina belum pernah merasakan ketakutan yang luar biasa seperti ini sebelumnya. Dan akhirnya, Alina hampir terpekik kegirangan saat garis di tespek menunjukkan hasil negatif. Dan Alina pun menangis seorang diri di dalam kamar mandi. Perasaan takut, cemas, dan bingung seketika hilang. Dengan perasaan campur aduk, Alina kemudian menelepon Aldo memberitahu hasil tes kehamilannya. Aldo menyambut gembira berita baik dari kekasihnya itu. Ia pun ingin merayakan kabar baik ini dengan mengajak Alina bersenang-senang
di sebuah tempat yang tentu saja istimewa untuk Aldo. Bersambung. Selamat membaca. Terima kasih.